Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pak Guru harap Ananda semua sehat ya. Untuk yang kurang sehat, Pak Guru doakan lagi supaya sembuh dan sehat seperti sedia kala ya. Amin. Anda sekalian jangan lupa juga untuk tetap dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi corona dan dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Misal menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, menjaga jarak 1-2 meter ketika bertemu dengan orang lain, ya. Kemudian jangan lupa untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak atau kepentingan yang sangat penting. Baik Ananda sekalian, kita kembali lagi ke serial video mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ya. Nah, ini adalah serial video yang ketiga dari serial video yang sebelumnya. Ini adalah lanjutan dari 2 video sebelumnya. Video yang pertama kita membahas mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil tentang azan ya, azan. Kemudian pada video kedua kita membahas tentang iqamah ya. Baik, kembali Pak Guru sampaikan bahwa nama Pak Guru adalah Iman Wahyudi, satuan kerja atau tempat kerja Pak Guru di Min 3 Bantul di Kecamatan Pajangan. Baik, ini dia kemarin yang kita bahas adalah azan. Kemudian pada pertemuan kedua, pada video kedua, serial video kedua yang kemarin kita membahas tentang iqamah. Dan insya Allah pada serial video kali ini, serial video yang ketiga, kita akan membahas tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu ini kita akan khusus membahas pada video kali ini terkait bacaan sholat fardu dan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat fardu. Baik. Dan serial video ini berjumlah 4 video insya Allah ya. Yang terakhir kita akan membahas tentang sholat fardu, khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat fardu. Baik Ananda sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadi barokah. Silahkan Ananda sekalian berkonsentrasi. Kita akan mulai membahas pelajaran kita yang ketiga, yaitu bacaan-bacaan dan gerakan di dalam sholat fardu ya. Baik, kita mulai. Ini dia. Nah, ini kompetensi inti. Sekali lagi Pak Guru bacakan ya kompetensi intinya. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Baik, ini kompetensi yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita capai insya Allah ya, yang akan Anda capai setelah mempelajari mata pelajaran ini adalah menerima kebenaran bahwa sholat fardu adalah kewajiban setiap muslim ya. Jadi itu insya Allah yang akan
Anda dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja. Nah, ini masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, ini kita review sedikit ya. Kita ulangi pelajaran yang kemarin, yang video yang kedua kemarin. Masih ingat Anda semuanya? Baik, kita review sedikit ya. Kita ulangi sedikit. Nah, ini dia pelajaran kita kemarin. Iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Itu pengertian iqamah. Nah, ini selanjutnya iqamah dikumandangkan setelah azan. Selanjutnya setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan dan meluruskan shafnya. Selanjutnya, hukum mengumandangkan iqamah adalah sunnah ya. Hukumnya sunnah. Kemarin apa sunnah? Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, ya. Selanjutnya, bacaan iqamah sebagai berikut. Nah, ini bacaan iqamah yang kemarin ya. Masih ingat nggak? Ini bacaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini jumlah bacaannya ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Satu semua. Nah, ini qad qamatis salahnya 2 kali. Allahu Akbar sekali, la ilaha illallah 1 kali. Ini bacaan iqamah dan jumlahnya. Insyaallah Anda semua masih ingat ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Karena kemarin kita berharap bahwa Anda menghafalnya. Baik. Selanjutnya, nah ini doa setelah iqamah. Sudah kita pelajari kemarin ya, kita ulangi sedikit lagi. Nah, ini doa setelah iqamah. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imati salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Itu doanya ya, sekali lagi ya. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Nah, ini artinya, ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna, Tuhan dari salat yang akan didirikan ini, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad dan berikanlah permohonannya di hari kiamat. Ya. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke materi salat fardu. Ya, amatilah gambar di samping. Ya. Silakan Anda semuanya mengamati gambar di samping. Nah, ini pertanyaannya, gambar apakah itu? Anda silakan lihat gambar apakah di sebelah ini. Nah, ini dia jawabannya. Gambar di samping adalah gambar orang yang sholat. Ya. Ada imamnya, ini dia imamnya. Ada makmumnya laki-laki dan ada makmum perempuannya 2. Baik, Anda. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Bacaan dan gerakan sholat. Baik. Kita mulai dari yang pertama ya, bacaan dan gerakan sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian melafalkan niat. Nah, ini ya gambarnya. Kita lihat gambarnya. Berdiri seperti ini, berdiri tegap. Kemudian menghadap ke kiblat. Nah, kemudian melafalkan niat. Ya, ini gerakan orang yang sholat. Baik. Nah, ini niatnya ya. Niat sholat subuh. Kita melafalkan niat sholat subuh. Niatnya. Usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ya, ini ketika kita sholat sendiri. Nah, kalau jadi makmum, tinggal ditambahkan usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Sekali lagi di sini ditambahkan di sebelah sini
sebelum lafaz Allah ini ditambahkan ma'muman ya. Jadi bacaannya adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau jadi makmum ketika kita sholat berjamaah. Kalau jadi imam gimana? Ya, tinggal ditambahkan di sini juga. Tadi kalau jadi makmum ditambahkan makmuman, kalau jadi imam ditambah imaman ya. Jadi bacaannya ada al imaman lillahi ta'ala. Itu ya. Nanti videonya bisa diulang-ulang sampai Ananda semua paham ya. Nah, ini arti dari niat sholat subuh ini. Aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat ya, sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usolli fardus subhi. Nah, ini artinya aku niat sholat subuh rak'ataini 2 rakaat mustaqbilal qiblati. Nah, menghadap ke kiblat, sambil menghadap ke kiblat adaan saat ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ini niat sholat subuh ada 2 rakaat. Baik, selanjutnya. Nah, ini masih berdiri ya. Niat sholat asar. Ya, tadi sholat subuh, kemudian sholat asar ya. Sholat asar. Nah, usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Ini niat sholat asar. Ini artinya aku niat sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Ini lafaz niatnya ya, sholat asar. Kalau jadi makmum seperti tadi tinggal ditambah di sini makmuman, nah, makmuman lillahi ta'ala. Atau jadi imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat zuhur ya. Harusnya sholat zuhur dulu tadi ya. Sholat zuhur ini niatnya usalli fardaz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu niat sholat zuhur ya. Artinya apa? Ini artinya aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap ke kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib dia usalli faradal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, di sini perbedaannya 3 raka'atin. Nah, 3 rakaat artinya. Nah, ini artinya aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Usalli fardal maghribi, aku niat sholat fardu maghrib 3 raka'atin 3 rakaat mustaqbilal qiblati sambil menghadap kiblat adaan saat ini lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya niat salat isya ya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini artinya aku niat sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Itulah Ananda ya. Niat sholat fardu yang 5. Pertama tadi niat sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Itu niatnya. Kalau jadi imam, misalkan ketika berjamaah, sebelum lillahi ta'ala ini ditambahi makmuman lillahi ta'ala di semua sholat ya. Mau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya ditambahkan makmuman lillahi ta'ala ketika sholat berjamaah dan menjadi makmum. Ya. Contohnya,
Contohnya salat Isya ya, ketika jadi makmum, lafaz niatnya menjadi usolli faradal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Jadi ditambahkan di sini, di sebelah sini, ma'mumal lillahi ta'ala. Baik, sudah paham ya Nanda ya? Jika belum paham, silahkan diulangi lagi videonya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Setelah berdiri dan melafalkan niat, kita melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan. Ini ya, ada gambarnya mengangkat kedua tangan. Begini ya, mengangkat kedua tangan. Nah, ketika takbiratul ihram, di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan sholat. Nah, seperti arti dalam lafal azan tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini lafal azan. Misalkan kita sholat Isya ya. Sholat Isya. Nah, kemudian kita takbiratul ihram, mengangkat tangan sampai daun telinga ya. Kemudian menyengaja niat. Aku niat sholat fardu 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Tapi tidak diucapkan, itu diucapkan di dalam hati. Diucapkan di dalam hati sambil takbiratul ihram. Misalkan Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, nah, dalam hati sudah mengucapkan aku niat sholat fardu Isya 4 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sudah selesai, langsung lipat tangannya bersedekap. Baik, lanjut ya. Nah, ini paham ya adik-adik ya? Insyaallah paham, insyaallah. Baik, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini gerakan setelah takbiratul ihram adalah bersedekap. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar dan mengucapkan, melafalkan niat menyengaja sholat di dalam hati, Allahu Akbar, kita bersedekap ya. Bersedekap di bawah dada ya, di bawah dada, sebelah kiri di atas pusar. Agak ke kiri ya, agak ke kiri, kemudian di atas pusar. Jadi ada di tengah-tengah antara dada dan pusar. Nah, sini pusar, ini dada. Nah, di tengah-tengah antara keduanya. Baik, paham ya? Nah, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitahnya sebagai berikut. Nah, ini doa iftitahnya ya. Jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah bersedekap, kemudian kita membaca doa iftitah. Bacaannya apa? Ini dia bacaannya ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itu ya doa iftitah. Silahkan Anda semua mengulang-ulang doa ini sambil menghafalkannya ya. Baik, kita lanjut ya. Nanti jika Anda ingin ingin menghafal atau membaca doa iftitah ini, silakan videonya diulang-ulang ya. Baik, selanjutnya kita pelan-pelan saja. Nah, doa iftitah yang selanjutnya adalah ini. Boleh milih yang tadi, boleh milih yang ini ya. Ini doa iftitah yang selanjutnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas.
Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Nah, bisa dipakai yang ini atau bisa tadi kabiro, bisa juga pakai Allahumma ba'id. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya masih dalam posisi berdiri seperti gambar ini, bersedekap, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Setelah mengucapkan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, kemudian kita membaca surat al-Fatihah. Kita membaca surat al-Fatihah. Nah, ini Pak Guru yakin ya, Anda semua sudah menghafal surah al-Fatihah ya. Ini dia bacaannya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini bacaan surah Al-Fatihah. Nah, Pak Guru yakin Anda sudah hafal semua ya. Bagi yang belum hafal, silahkan dihafalkan ya, yang surah Al-Fatihah ini. Karena ini merupakan bacaan wajib di dalam sholat. Jika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah ya, karena ini wajib ya. Baik, Anda harus belajar ya. Selanjutnya, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca ayat atau membaca surat. Surah. Itu sunnah hukumnya ya. Jadi bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Nah, membaca surah ini kita lompati saja ya. Baik. Selanjutnya setelah kita selesai membaca Al-Fatihah dan surah misalkan, ya, kita melakukan ruku. Ruku. Setelah membaca Fatihah kita ruku. Ruku dengan tumakninah sambil mengangkat tangan. Ketika ruku membaca tasbih 3 kali. Nah, ruku dengan tumakninah itu maksudnya yaitu dengan berdiam diri sejenak ketika kita tumakninah. Jangan ketika ruku menunduk langsung berdiri, langsung tegap lagi, tidak bisa, tidak boleh ya. Harus tumakninah, harus ada jedanya, harus ada sedikit jeda ya. Ada berhenti sedikit ketika ruku sambil membaca tasbih ya. Ketika hendak ruku, kedua tangan diangkat ya. Misalkan sudah selesai baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Angkat tangan sambil membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian ruku. Ruku seperti yang ada di gambar ini. Ya. Seperti yang ada di gambar ini. Kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan ini diletakkan di lutut ya. Diletakkan di lutut. Melakukan ruku ini dengan tumakninah ya, seperti ini. Diam dulu sejenak, terus membaca tasbih. Berikut bacaan tasbihnya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini dibaca 3 kali ya, bacaan tasbihnya ini, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dibaca sebanyak 3 kali ketika ruku, ketika posisi seperti ini ya. Ini arti tasbihnya, ini arti bacaan rukunya. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Selanjutnya i'tidal. Nah, ini dia. Setelah kita ruku, nah ini posisi gambar yang putus-putus ini ya. Setelah kita ruku, membaca tasbih 3 kali, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, kita bangkit ya, berdiri tegak lagi. Nah, ini posisinya seperti ini, kemudian berdiri tegak ya, sambil mengangkat kedua tangan lagi. Nah, ketika kita
hendak bangun, hendak berdiri tegak seperti ini, nah, kita membaca, ini dia, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah kita tegak berdiri, kita membaca Rabbana walakal hamd. Nah, ini bacaan pendeknya. Cukup Ananda membaca yang ini. Nanti kalau sudah hafal, baru nanti hafalkan yang panjangnya. Baik ya. Aku ulangi sekali lagi ya. Setelah kita ruku, kita melakukan gerakan iktidal. Iktidal juga dilakukan dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini artinya berdiam diri sejenak. Ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, diam sejenak, baru melakukan gerakan selanjutnya. Nah, apa gerakan selanjutnya setelah iktidal? Ini dia gerakan selanjutnya ya. Gerakan selanjutnya. Oh baik, sebelum kita ke gerakan selanjutnya, ketika kita iktidal, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika sholat subuh, sebelum kita melakukan gerakan selanjutnya adalah sujud ya, sujud. Tapi ketika sholat subuh, kita disunnahkan untuk kunut ya, kunut. Kunut itu artinya berdoa ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Itu kita disuruh disunnahkan untuk membaca doa kunut. Nah, ketika doa kunut, tangan kita sambil berdiri seperti ini ya, kunut. Kemudian membaca doa kunut. Apa doa kunut? Ini dia doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Itu doa kunut ya. Insyaallah nanti Ananda ulang-ulang sehingga bisa hafal, kemudian ketika sholat subuh membaca doa kunut. Tapi selain daripada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu tidak ada kunut ya, tidak dibaca kunut ini. Jadi kunut ini khusus untuk sholat subuh. Nah, selesai iktidal, bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian mengangkat tangan, membaca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya ya sampai selesai. Kemudian setelah selesai kunut, baca doa kunut, langsung sujud. Nah, itu ketika sholat subuh. Tapi ketika selain subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, diam sejenak, kemudian langsung sujud ya. Ini arti doa kunut. Ya Allah, tunjukkanlah padaku sebagaimana pada mereka yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah padaku pengampunan sebagaimana pada mereka yang Engkau beri ampunan, dan peliharalah aku sebagaimana pada mereka yang Engkau pelihara, dan berilah padaku keberkatan sebagaimana yang telah Engkau karuniakan pada mereka, dan selamatkan aku dari mara bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan yang kena hukum. Maka sesungguhnya tidaklah hina pada mereka orang yang Engkau pimpin, dan tidak pula tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maka bagi Engkau segala puji atas yang Engkau hukumkan. Aku mohon ampun kepada Engkau, dan aku bertawat kepada Engkau.
dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Itu arti doa kunut ya. Baik. Nah, ini selanjutnya ya. Setelah kita i'tidal, kemudian kita sujud ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian kita berdiam diri sejenak, kemudian sujud. Nah, sujud 2 kali dengan tumakninah sambil membaca tasbih 3 kali. Nah, sujud ini ya, sujud, posisi sujud seperti ini, seperti digambar. Ini dilakukan 2 kali dalam 1 rakaat salat, dilakukan 2 kali ya. Dengan tumakninah juga. Nah, tumakninah itu artinya yang tadi ya, tumakninah itu artinya berdiam diri sejenak ya. Nah, jangan sampai ketika ruku sujud langsung bangun. Nah, nggak bisa, nggak boleh tuh ya. Harus tumakninah dulu. Nah, kemudian bacaan tasbih saat sujud yaitu, nah ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini dibaca 3 kali. Sama dengan bacaan tasbih ketika ruku dibaca juga 3 kali. Tapi bacaan ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bedanya ya. Tapi sama-sama dibaca 3 kali ketika ruku maupun ketika sujud. Jadi bedanya ada di tasbihnya. Sama-sama dibaca 3 kali. Kemudian ketika kita sujud ya, ada 7 ya. Ada 7 bagian tubuh kita yang harus menyentuh tempat kita sholat. Nah, yang pertama bagian wajah ya, 1 bagian wajah. Nah, bagian wajah apa saja yang kena? Pertama kening, yang kedua hidung. Nah, ini jadi satu ya. Jadi 1 ini wajah. Kening dan hidung. Kemudian itu yang 1 ya. Yang kedua dan ketiga telapak tangan ya. 1 tadi wajah, 2, 3 ya. 3 ya. Ada 3. Kemudian yang keempat dan kelima itu 2 lutut ya, 2 lutut kiri dan lutut kanan. Ya, lutut kanan dan lutut kiri sama saja. Itu harus menyentuh tempat sholat. Baik ya. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 yang menyentuh adalah kaki kita, telapak kaki. Nah, jadi misalkan ini jari kaki ya, dilipat seperti ini ya, dilipat seperti ini kakinya. Itu yang kanan dan kaki yang kiri, dua-duanya dilipat. Yang kaki kanan 6, kaki kiri 7. Nah, jadi semuanya yang menyentuh tempat kita sholat ada 7 ya. Sekali lagi ini 1 wajah ya, kening dan hidung. Kemudian yang 2 tangan, 3 masih tangan. Yang keempat lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 kaki kanan, 7 kaki kiri. Baik, itu ya, ada 7 anggota. Tapi ketika sholat tidak berurutan seperti itu yang turun ya. Tetap lutut dulu yang turun, jangan kepala dulu yang turun ya. Nanti bahaya. Baik, selanjutnya setelah kita sujud, nah, setelah sujud ya, ada namanya duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Jadi pertama kali sujud ketika kita ruku, kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian sujud yang pertama, nah, kemudian kita duduk. Ini namanya duduk di antara 2 sujud. Karena setelah duduk ini juga ada sujud kedua. Ya, sujud kedua. Sambil membaca doa. Apa doanya? Ini doanya. Doa ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani.
Ini doanya setelah doa ketika duduk di antara dua sujud. Baik, selanjutnya ya. Artinya ini, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku dan penuhilah kebutuhanku dan tinggikanlah aku dan berilah aku rezeki dan berilah aku petunjuk dan berilah aku kesehatan dan maafkanlah aku. Nah, ini semuanya permohonan doa. Nah, alangkah lebih baiknya nanti kita membaca doa ini sambil meresapi. Baik ya, udah ya. Selanjutnya, nah, ketika duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash. Nah, duduk iftirash itu artinya seperti ini ya. Lihat posisi duduknya. Duduk iftirash. Ini kaki kirinya berada posisi seperti ini. Diduduki kaki kirinya ini. Ya. Berbeda dengan duduk tawarruk. Kalau tawarruk itu, mohon maaf, ini pantatnya ini menyentuh tempat sholat atau lantainya ya. Terus kakinya ini bersilang ke kaki sebelah kanan. Nanti keluar di sini nanti. Ya. Namanya duduk iftirash. Dan selanjutnya tadi yang ketujuh, ini sudah yang tujuh. Dan yang kedelapan, gerakan duduk tasyahud. Sujud, kemudian duduk antara dua sujud, ini tasyahud. Tasyahud itu artinya tasyahud atau tahiyat, duduk tahiyat atau duduk tasyahud, ya sama saja ya. Sebutannya sama saja. Duduk tasyahud atau duduk tahiyat. Nah, ini duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca, ini bacaannya ketika tahiyat atau tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, selanjutnya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh, ini double ini. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Nah, ini sampai sini ya. Innaka Hamidum Majid. Ini tidak perlu ya sebenarnya. Baik. Oke, kita ulangi ya. Ini bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau boleh disingkat seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Nah, ini dipotong. Ditambahkan wawu di sini. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu dia ya. Boleh seperti itu, boleh ini potong yang bacaan ini, ditambahin wow. Ini tidak usah, ini terlalu panjang ya. Baik. Selanjutnya, nanti kalau menghafal
Anda semuanya bisa diulang-ulang videonya ya. Selanjutnya, pada saat duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir disunnahkan dengan duduk tawarruk. Nah, ini namanya duduk tawarruk yang seperti Pak Guru bilang tadi. Ini ya, ketika duduk iftirash, kaki kiri yang ini, kaki kiri yang ini dari sini sampai sini diduduki ya. Sedangkan pada duduk tasyahud atau tahiyat akhir duduknya duduk tawarruk. Nah, tawarruk itu ya seperti ini. Nah, ini mohon maaf ya, pantatnya ini menyentuh lantai atau tempat sholat. Kemudian kaki kirinya disilangkan masuk ke dalam sela-sela kaki kanan. Ya, seperti ini ya posisinya. Baik ya. Selanjutnya, setelah tasyahud akhir mengucapkan salam yang pertama. Nah, ini gerakan yang selanjutnya, mengucapkan salam yang pertama. Salamnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil menoleh ke kanan, ya kanan dulu, jangan sampai ketuker ya, kanan dulu, kanan, ini kanan ya, ini kanannya Pak Guru, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Disunahkan berdoa, inni as'aluka fawzan bil jannah, ya. Setelah itu disunahkan salam ke kedua, kemana? Ke sebelah kiri, ucapannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Doanya, inni as'aluka najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Nah, itu doanya. Dan sudah selesai salatnya. Jadi itu gerakan salat, bacaan dan gerakan salat. Nah, kita ulangi sedikit lagi ya. Nah, ini terakhir ya. Jadi gerakannya apa saja tadi? Berdiri ya. Nah, nanti kita bicara rukunnya. Kita baca gerakannya saja dulu. Kemudian berdiri, kemudian ada takbiratul ihram, kemudian sedekap, kemudian setelah sedekap itu ada ruku, kemudian ada i'tidal, itu gerakan-gerakannya ya. I'tidal, kemudian doa kunut ketika sholat subuh, kunut seperti ini ketika sholat subuh. Kemudian ketika sholat yang lain tidak kunut, tapi langsung sujud. Nah, setelah itu sujud ya, sujud ada dua sujudnya tadi ya. Kemudian ada duduk di antara dua sujud. Karena ada dua sujud, berarti diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud ya, tasyahud akhir itu yang wajib. Tasyahud akhir, tasyahud awal itu sunnah ya. Di sholat subuh tidak ada duduk tasyahud atau tahiyat akhir awal ya. Yang ada tahiyat atau duduk tasyahud akhir. Kemudian gerakan terakhir di dalam sholat itu salam. Nah, menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ananda, terima kasih. Nah, itu saja mungkin yang Pak Guru sampaikan pada video kali ini, video ketiga ini, serial video pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ya. Itu dia pembelajaran kita. Terima kasih Ananda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan keberkahan atau pelajaran kita kali ini, ilmu kita kali ini barokah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru pesankan sekali lagi ya Nanda, jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi corona ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, semisal menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain ketika bertemu, minimal 1-2 meter. Kemudian, usahakan jangan sampai keluar rumah
jika tidak ada hal-hal penting atau tidak ada hal-hal yang mendesak. Belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Baik, itu saja pesan dari Pak Guru. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Ananda, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.